Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Miss Julia Putri Sakina. Welcome to BIPA class. Today, I would like to teach you about teks argumentatif. Nah, sebelum kita memulai materi, di sini Miss mau bertanya, apakah kalian sudah mengetahui tentang teks argumentatif dan tentang Kota Palembang? Pasti ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Nah, jadi Miss akan menjelaskan pengertian teks argumentasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta disampaikan secara logistik dan bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan 3 struktur teks argumentatif. Yang pertama, pendahuluan atau tesis, yang kedua, badan argumen, dan yang ketiga, kesimpulan. Baik, yang pertama, pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Yang kedua, badan argumen. Bagian badan argumentasi berisi data dan fakta, hasil penelitian yang ditulis dengan terstruktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. Dan yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentu saja mengutamakan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks argumentatif. Yang pertama, teks argumentasi harus didukung fakta dan data yang sesuai. Yang kedua, menggunakan kalimat yang lugas dengan makna sebenarnya atau disebut makna denotatif. Yang ketiga, teks argumentasi ditulis secara objektif sehingga tidak terlalu banyak menggunakan gaya penulisan personal. Yang keempat, menjelaskan ide, gagasan, atau opini penulis. Yang kelima, mengambil informasi dari berbagai data, pengalaman, penelitian, atau referensi yang sudah teruji. Dan yang terakhir, biasanya diakhiri dengan kesimpulan yang objektif dan kritis. Selanjutnya, tujuan teks argumentatif. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengungkap pandangan atau pendapat penulis. Maksudnya, keberagaman berpikir dalam melihat suatu permasalahan atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk teks argumentasi. Yang kedua, untuk mempengaruhi tingkah laku. Maksudnya, saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasarkan data, maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan argumen yang kemudian dapat mempengaruhi tingkah laku pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Yang ketiga, untuk simpati menarik pembaca. Maksudnya, penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan dan diperoleh dari penelitian. Dan yang terakhir, untuk membuktikan kebenaran secara logistik. Maksudnya, sehingga isu yang dibuat dan disebarkan di kalangan masyarakat tidak lagi menyimpan kebenarannya. Nah, tadi adalah berbagai macam materi tentang teks argumentatif. Sekarang Miss ada contoh teks argumentatif yang berjudul Kota Palembang menggugah kebanggaan dan perhatian. Kota Palembang adalah salah satu kota tertua di Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun, kota ini menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi kemacetan, perlu peningkatan sistem transportasi umum dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Masalah banjir bisa diatasi dengan memperbaiki sistem drainase dan melakukan reboisasi. Pencemaran lingkungan dari limbah industri memerlukan penegakan peraturan yang ketat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.
Dengan gotong royong dan kepedulian, kita bisa membuat Palembang menjadi kota yang lebih baik dan layak huni. Nah, itulah contoh dari teks argumentatif. Di sini Miss punya 5 kosakata terkait tentang materi teks argumentatif Kota Palembang. Yang pertama, lalu lintas in English traffic. Kita ulangi sekali lagi, lalu lintas in English traffic. Yang kedua, banjir in English flood. Kita ulangi sekali lagi, banjir in English flood. Yang ketiga, kemacetan in English congestion. Kita ulangi sekali lagi, kemacetan in English congestion. Yang keempat, kota in English city. Kita ulangi sekali lagi, kota in English city. Dan yang kelima, pencemaran in English pollution. Kita ulangi sekali lagi, pencemaran in English pollution. Oke, sekarang Miss akan memberikan tugas. Tugas ini adalah soal-soal berdasarkan teks argumentatif Kota Palembang. Dengan pertanyaan pertama, sebutkan 3 tantangan yang dihadapi Kota Palembang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi kemacetan di Kota Palembang? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi kebanjiran di Kota Palembang? Pertanyaan keempat, dari mana pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Palembang berasal? Dan yang kelima, tentukan tesis, argumen, dan kesimpulan dalam teks argumentatif tersebut. Baiklah, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta disampaikan secara logistik dan tujuan, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Thank you and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.